Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, kami ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pengajaran yang ke-10 dari seri Aku Ingin Melihat Allah ini, kita akan belajar bersama mengenai satu bagian penting yang dihayati oleh Santa Teresa Avila dan juga diajarkan oleh Santa Teresa Avila, yaitu mengenai Yesus yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus yang baik, Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, Tuhan dan Guru kita. Dia berdoa dan Dia juga mengajar kita berdoa. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk masuk dalam persahabatan dengannya. Dan bagaimana Dia telah mengasihi sedemikian rupa, kasih yang tanpa batas, karena Dia telah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita semua sahabatnya. Ketika merenungkan dan teringat teks kitab suci ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini secara konkret bagaimana Tuhan Yesus memberikan diri sehabis-habisnya melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Kemudian juga ini mengingatkan saya bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya secara normal. Dan ini juga menjadi pengalaman pribadi saya, bagaimana saya juga mendampingi anak yang pertama dan kedua lahir normal, kemudian yang ketiga memang lahir melalui operasi sesar. Tetapi ketika melihat dan juga menemani istri saya ketika dia berjuang untuk melahirkan anak-anak, kita lihat perjuangan seorang ibu. Bagaimana juga pada saat-saat seperti itu juga seorang ibu dengan rela menanggung derita, menanggung penderitaan yang makin lama makin sakit, ya, namanya juga sakit bersalin. Tetapi kemudian dia tanggung semuanya dengan rela, dengan penuh cinta demi anaknya. Bahkan juga banyak kejadian, banyak kasus, bahkan seringkali juga ya dalam proses persalinan bisa juga mengorbankan nyawa si ibu. Satu perjuangan yang harus dihadapi seorang ibu ketika melahirkan anak. Nah, dari sini kita lihat juga, kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia telah memberikan diri sehabis-habisnya. Dialah Yesus Tuhan kita, sebagaimana Tuhan nyatakan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Justru melalui sengsara, wafat Yesus di salib dan kebangkitannya, melalui pengorbanan Kristus, melalui penebusan Kristus, kita yang terpisah dengan Allah, manusia yang terpisah dengan Allah karena dosa, karena akibat dosa, kodrat yang telah rusak oleh dosa ini dipulihkan kembali oleh karena jasa-jasa dan penebusan Yesus. Tuhan Yesus telah menjadi jembatan antara Allah dengan manusia. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia telah menghubungkan manusia dengan Allah. Sehingga manusia oleh karena jasa-jasa dan penebusan Yesus
dapat hidup dalam persahabatan dengan Allah. Manusia mengalami penebusan dari Kristus. Manusia juga mengalami pengudusan oleh karena Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini satu anugerah besar di mana setiap kita diundang untuk hidup dalam persahabatan dengan Allah, yaitu secara khusus kita dipanggil juga untuk bersahabat dengan Kristus. Santa Teresa Avila dalam karyanya Jalan Kesempurnaan bab 16 artikel kedua, beliau mengungkapkan hal ini. Hal pertama yang harus dilakukan pemeriksaan batin, pengakuan dosa, dan menandai diri sendiri dengan salib. Kemudian engkau sendirian, engkau harus mencari seorang sahabat. Dan siapakah sahabat yang lebih baik dari sang guru yang telah mengajarkan doa yang akan kau doakan? Bayangkanlah bahwa Tuhan sendirilah yang ada di sisimu, dan percayalah kepadaku bahwa engkau harus tinggal bersama dengan sahabat yang begitu baik selama engkau dapat, kemudian barulah engkau meninggalkan dia. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila mengajak kita, ya, kita perlu dalam perjalanan menuju Tuhan, kita perlu seorang sahabat. Dan siapakah sahabat yang paling baik? Ya, tidak ada selain Tuhan dan guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kemudian dia mengajak, bayangkan atau juga pikirkan bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menemani, Tuhan selalu ada di sisi kita. Dan kita harus tinggal terus bersama Dia, untuk tinggal terus selalu berada di sisinya, hidup dalam persahabatan dengan Kristus. Dan sebagaimana kita lihat terdahulu, ya, ketika kita membahas tentang doa batin, inti dari doa batin yaitu apa? Berbicara dengan seorang sahabat, ya, berbicara secara akrab, berbicara secara mesra dengan seorang sahabat yang kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Maka hidup dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, Santa Teresa Avila mengajak kita untuk bicara terus-menerus dengan Kristus. Jadi dalam hal ini untuk menemani Tuhan Yesus, orang tidak perlu, ya, punya ide-ide atau gagasan-gagasan yang indah atau terikat pada rumusan yang begitu indah, ya. Mungkin bentuk puisi-puisi atau doa-doa yang indah, atau mungkin juga, ya, kadang-kadang membayangkan, ya, mungkin seperti Yesus dengan wajah Eropa, ya, matanya biru, kulitnya putih dan sebagainya. Padahal kenyataannya Yesus kan orang Yahudi, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, tetapi dalam hal ini kita tidak perlu banyak ide atau gagasan yang indah-indah. Tetapi secara sederhana, bagaimana kita menjalin persahabatan dengan Yesus? Berbicara saja dengannya, itu sudah cukup. Ya, jadi satu poin yang perlu kita garis bawahi di sini, bagaimana menjalin persahabatan dengan Yesus, yaitu cukup berbicara saja dengannya. Dikatakan Santa Teresa Avila dalam bukunya Jalan Kesempurnaan bab 26 artikel kedua, jika engkau sedang bahagia, pandanglah Tuhanmu yang telah bangkit. Apabila engkau menderita pencobaan atau bersedih, pandanglah Dia dalam perjalanannya ke Taman Getsemani. Berbicaralah terus-menerus dengannya, tanpa memakai metode-metode doa yang telah ada, melainkan dengan kata-kata cinta yang keluar dalam hatimu. Jadi rupanya yang ditekankan Santa Teresa Avila, ya, jadi
doa ini yaitu seperti sebagaimana pengertian doa batin, persahabatan dengan Allah, ya. Jadi intinya yaitu persahabatan dengan Allah. Doa ini menjadi sederhana, cukup berbicara dengan Yesus, ya, tanpa banyak metode, apalagi renungan-renungan yang kemudian ya dari tahap ini, dari langkah ini ke langkah ini, langkah berikutnya dan sebagainya, ya. Tetapi cukup dengan apa? Bicara saja. Ya, kalau Anda imajinasi cukup hidup, Anda bisa membayangkan Yesus ada di sisi Anda, lalu Anda bicara, ngobrol bareng dengan Dia. Tetapi kalau kemudian ya rasanya sulit berimajinasi, tidak ada masalah ini, ya. Cukup pikirkan, Yesus ada di dekatmu. Yesus, dan ajaklah Yesus berbicara. Ya. Tanpa banyak kata-kata yang indah-indah atau metode-metode, tetapi cukup kata-kata yang keluar dari hatimu. Ya. Kalau sedang ada masalah, ya katakan saja. Ya, juga dapat membayangkan misalnya ya mau menemani kalau sedang masalah, ada pencobaan, mau menemani Yesus dalam perjalanan ke Getsemani atau berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Tetapi kalau kemudian dalam rasa senang, ya sukacita, kegembiraan, ya bisa juga bayangkan Yesus yang mulia, Yesus yang bangkit. Jadi segala yang ditekankan Santa Teresa Avila mengenai doa batin, dalam hal ini persahabatan dengan Yesus yang baik, semuanya menjadi simpel, semuanya menjadi sederhana. Cukuplah kita terus berusaha berbicara terus-menerus dengan Yesus, ya, di dalam hati kita, ya. Lalu kemudian mengenai bantuan atau metode, ya, jadi bukan suatu metode yang harus seperti ini, harus seperti itu, tidak, ya. Tetapi Santa Teresa Avila mengungkapkan, membawa Kristus dalam hidup kita adalah keharusan. Membawa Kristus dalam hidup kita adalah keharusan. Saya jadi teringat dari moto komunitas pelayanan kami, membawa Kristus ke dalam dunia kehidupanku sehari-hari. Sebenarnya ini satu moto yang sungguh-sungguh sangat sederhana tetapi sangat mendalam. Ya, mengajak Kristus, membawa Kristus dimanapun kita berada, dalam aktivitas pun, dalam segala aktivitas, ya, tidak peduli waktu, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, juga pada saat tidur, ya, kita selalu sungguh perlu terus berusaha membawa Kristus dalam hidup kita. Dan Santa Teresa Avila menyebutkan bahwa ini adalah keharusan. Metode untuk membawa Kristus ke dalam hidup kita membantu pada semua tahap. Pada kesempatan yang lalu ketika kita berbicara tentang tahap doa, ada 4 tahap doa, ya. Jadi membantu pada semua tahap. Metode ini merupakan sarana yang paling pasti untuk maju dalam tahap permulaan, untuk mencapai tahap doa yang kedua dengan cepat, dan untuk melindungi diri kita terhadap bahaya-bahaya ke arah mana setan dapat membawa kita pada tahap-tahap yang terakhir. Diambil dari buku Riwayat Hidup, bab 12 artikel pertama. Ya, jadi dalam hal ini membawa Kristus di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam doa kita, dalam segala aktivitas kita, dalam karya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang kita lakukan, ini akan membantu pada semua tahap. Bahkan ya diungkapkan dari Santa Teresa Avila, tahap pertama, jika kita terus berusaha menyadari kehadiran Yesus, membawa Yesus dalam segala aktivitas kita, berbicara dengannya dalam segala aktivitas kita, ini akan membawa kita dengan segera masuk pada tahap kedua dan juga melindungi, ya, jadi bahkan tahap-tahap
berikutnya yang lebih dalam, ini juga satu perlindungan dari godaan-godaan setan yang lebih halus ya pada tahap-tahap berikutnya. Ya, nanti ada bab khusus kita juga berbicara bagaimana kerja atau karya si jahat juga dalam segala godaan-godaan yang mungkin semakin orang dibawa dalam kedalaman, maka godaan-godaan itu semakin halus, tersembunyi dan terselubung. Ya. Tetapi justru dengan terus-menerus membawa Kristus dalam kehidupan kita, dalam seluruh keberadaan kita, apapun aktivitas kita, ini juga menjadi perlindungan bagi kita. Metode ini haruslah menjadi permulaan, pertengahan, dan akhir doa bagi kita semua. Inilah jalan paling indah dan aman sampai Tuhan sendiri yang akan membimbing kita kepada metode lain yang adikodrati. Diambil dari buku Riwayat Hidup bab 12 artikel pertama. Jadi dalam hal ini terus-menerus berusaha membawa Kristus dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, menyadari kehadirannya, baik pada permulaan doa, pertengahan doa, pada akhir doa, terus-menerus menyadari kehadiran Yesus ini. Ini jalan yang paling indah dan aman, ya. Sampai ketika kemudian Tuhan akan membawa lebih masuk, lebih dalam, yaitu ke dalam kontemplasi, ya. Di sini memang ketika orang dibawa dalam kontemplasi, orang tidak mampu lagi merenung-renung, membayang-bayangkan, ya, menggunakan daya-daya batin seperti pikiran, ingatan, imajinasi. Orang tidak mampu lagi, di mana orang kemudian ditarik untuk kemudian lebih masuk dalam keheningan, ya, jadi dalam doa yang hening, untuk terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam iman, kehadiran Allah yang samar-samar, walaupun di tengah segala kekeringan, walaupun di tengah juga segala pencobaan. Lalu kemudian berkaitan juga, ya, ketika Santa Teresa Avila mengajarkan bahwa membawa Kristus dalam kehidupan kita ini adalah keharusan, rupanya juga ada pihak-pihak yang juga mengungkapkan keberatan-keberatannya. Yaitu juga ada orang-orang yang tidak mampu menghadirkan Tuhan di hadapan mereka. Bagaimana mereka dapat menempatkan diri mereka di hadapannya dan berbicara dengannya. Lalu kemudian Santa Teresa Avila menjawab, "Aku tidak dapat menggunakan imajinasiku seperti orang-orang lain. Mereka dapat membuat gambaran-gambaran bagi diri mereka dan menjadi terpusat karenanya. Aku hanya dapat berpikir tentang Kristus sebagai manusia. Betapapun banyaknya aku membaca tentang keindahannya dan bagaimana seringnya aku melihat gambar-gambarnya, aku sendiri tidak dapat membuat gambaran tentang Dia. Aku seperti orang yang buta atau di dalam kegelapan. Ia mungkin saja berbicara dengan seseorang dan mengetahui bahwa ia ada bersamanya, karena ia yakin benar bahwa ia ada di sana. Yang saya maksudkan, ia mengerti dan percaya bahwa ia ada di sana, tetapi ia tak dapat melihatnya. Demikianlah dengan diriku saat aku membayangkan Tuhan kita." Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila sendiri kemudian menjawab bahwa intinya apa? Dia tidak bisa menggunakan imajinasi atau fantasinya, ya. Jadi dia hanya memikirkan bahwa Yesus ada bersamanya, ya. Dari kemudian ya dia terus-menerus berusaha mengajak, berbicara, ngobrol, ya, istilahnya ngobrol terus-menerus, berusaha ngobrol terus-menerus dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi rupanya Santa Teresa Avila juga termasuk tipe orang yang tidak bisa menggunakan fantasi atau imajinasi, ya. Jadi kalau memang untuk orang yang tidak mampu berimajinasi, ya cukup dengan memikirkan
Ya, jadi memikirkan Yesus yang ada, Yesus yang hadir, ya, Yesus yang tinggal dalam hati kita, ya. Jadi kemudian terus-menerus berbicara dengan Yesus, ya. Dan inilah sarana yang diberikan oleh Santa Teresa Avila. Bahkan dia mengungkapkan ini suatu keharusan untuk membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam doa kita, dalam aktivitas kita, dalam apapun yang kita lakukan. Ya, mungkin kita saat nyetir, ya, mungkin kita saat bekerja, ya, kalau pekerjaannya membutuhkan konsentrasi ya mungkin sulit, tapi ajak saja Tuhan berbicara. Tuhan, saya sedang masak. Tuhan, saya sedang bekerja dengan pembukuan ini. Ya, jadi percakapan-percakapan sederhana yang dapat kita lakukan terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Rupanya apa yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila, di mana Tuhan memakai beliau ini juga menjadi pembaharu dalam Ordo Karmel, kemudian sebagai pendiri dari Karmel OCD, yaitu kemudian juga bersama Santo Yohanes Salib, dan sebagai pendirinya Santa Teresa Avila juga rupanya spiritualitas Teresian ini juga dihayati para anggotanya. Dan juga saya teringat secara sederhana ada salah satu anggotanya yang kemudian menjadi kudus di hadapan Tuhan karena dia terus-menerus berusaha menghayati hidup di hadirat Allah dalam segala kesederhanaan dan keterbatasannya, yaitu Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Ya, karena tugasnya sederhana, memasak, memperbaiki sepatu, kadang-kadang berbelanja, tetapi dia lakukan semua itu dengan penuh cinta. Dia lakukan semua itu dalam percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, dia membalikkan telur dadar, dia persembahkan demi kasih kepada Yesus. Apapun segala aktivitasnya, dari hal-hal yang paling sederhana, kecil-kecil sehari-hari, dia lakukan bersama Yesus dan demi cinta pada Yesus. Inilah satu hal yang pokok yang diungkapkan Santa Teresa Avila. Kita diminta untuk terus-menerus hidup bersama Yesus, hidup dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus, karena dialah sahabat yang terbaik. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus telah menjadi sahabat yang terbaik untuk kita. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Yesus, Yesus, puji syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami untuk hidup dalam persahabatan denganmu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami terus-menerus tinggal dalam hadirat-Mu, untuk berbicara terus-menerus dengan Engkau dan menjalin persahabatan denganmu. Tariklah kami Tuhan untuk mengalami secara pribadi kehadiran-Mu yang penuh kasih dan menyelamatkan. Kehadiran-Mu sebagai seorang sahabat yang terbaik bagi kami, baik dalam suka maupun duka, baik dalam manis maupun pahit. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Syarana mayara syikyara layara nama syikyara nama yaras.
Yarana masyiki aralayarana, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Arahkan segala pikiranmu pada Tuhan Yesus. Sadari bahwa Dia hadir, Dia bersama engkau, Dia menemani engkau, dan engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah ditinggalkan barang sekejap pun. Yesus hadir untukmu. Yesus saat ini hadir untukmu. Sadari kehadirannya. Jangan takut. Jangan takut. Serahkan dirimu pada Yesus. Serahkan dirimu pada Yesus. Berbicaralah secara pribadi dengan Yesus. Katakan apa yang hendak engkau katakan kepada Tuhan Yesus. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, untuk memampukan kami, terus-menerus menyadari kehadiran-Mu, membawa Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk hidup bersama Engkau, bersahabat bersama Engkau, berbicara terus-menerus denganmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan turunkan berkat-Mu atas kami semua yang menyaksikan channel Jalan Doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresa Avila, doakanlah kami. Beato Mary Eugene, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli